Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Selasa 8 Juli 2025. Berita pertama, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, belak-belakan Presiden Prabowo Subianto perintahkan Wapres Gibran pindah kerja ke Papua. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk turun gunung atasi masalah di Papua. Bahkan Prabowo Subianto mengatakan bakal membangun kantor Gibran di Papua. Yusril Ihza Mahendra mengatakan pendekatan pemerintah bukan hanya pembangunan fisik, namun juga menyentuh aspek penegakan HAM, reformasi tata kelola keamanan, serta penguatan partisipasi publik. Hal tersebut disampaikan Menko Yusril saat peluncuran laporan tahunan Komnas HAM, Rabu 2 Juli 2025. Pertama-tama kami ingin ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Latifah ya, segala informasi, masukan, dan kritik dalam menangani masalah Papua. Saya kira kalau Gus Dur dulu membentuk Kementerian Negara Urusan HAM, dengan mengangkat Pak Hasbullah Saad sebagai menterinya, saya kira Pak Prabowo sebenarnya sudah tepat mengangkat menterinya ini orang asal Papua dan punya background aktivis HAM, termasuk juga pernah ini. Dan concern pemerintah dalam menangani Papua ini dalam beberapa hari terakhir ini sedang mendiskusikan untuk memberikan satu penugasan khusus dari Presiden kepada Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua. Ya itu ya saya kira ini pertama kali Presiden akan memberikan penugasan kepada Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua ini. Karena memang sampai hari ini belum ada penugasan khusus dari Presiden dan biasanya itu dengan Kepres ya. Kalau Pak Kiai Ma'ruf dahulu diberi tugas untuk pengembangan ekonomi syariah oleh Pak Jokowi dan sekarang ini akan diberikan penugasan, bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini. Dan saya pikir ini concern yang tentu tidak hanya spesifik pembangunan fisik, tapi juga termasuklah penanganan masalah-masalah HAM dan bagaimana aparat keamanan kita menangani masalah Papua. Dan saya kira parameter HAM itu sudah harus kita lakukan dan kita tegakkan. Yang lain, meskipun sekarang kementerian tapi itu tidak akan tabrakan dengan Komnas. Komnas sudah punya tugas sendiri. Kementerian HAM itu sendiri, dia tidak punya kewenangan investigasi seperti Komnas melakukan pengumpulan fakta dan lain-lain, itu diserahkan sepenuhnya kepada Komnas. Tapi ini internal pemerintah dalam rangka pemajuan dan perlindungan HAM sebenarnya. Karena kementerian ini baru saja dibentuk, jadi masalah anggaran ini juga masih masalah. Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Ketua Komisi 4 DPR Titik Soeharto hadir dalam acara Rembuk Tani menuju Swasembada Gula Nasional bersama petani tebu, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa 8 Juli 2025. Mentan Amran berkelakar bahwa tidak mau banyak janji kepada para petani, karena di sampingnya ada Ketua Komisi 4 Titik Soeharto. Guyon tersebut berawal saat petani meminta pompa air, namun ia tidak mau sembarangan janji karena ada Ibu Titi di sampingnya. Mendengar itu, Titi hanya tersenyum. Selain Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Ketua Komisi 4 DPR Titik Soeharto, Wapres Gibran juga hadir dalam acara tersebut. Harapan kami minggu depan sudah terbit suratnya, bisa mengambil, bukan akumulasi lagi, bisa mengambil kur bebas. Yang penting jangan yang luasannya 1.000 hektar. Itu bukan kur, itu pengusaha besar itu. Ya 2 hektar, 3 hektar. Kalau tadi yang ada 4 hektar kan ada anaknya, ada ibu. 2 nama kan, terakhir tetangga, kan bisa. Dampaknya, Pak Wapres, dampaknya ini 86% yang rusak seperti di belakang. Kenapa rendemen tidak pernah berubah? Ini karena regulasi yang ada. Ini cara tanamnya di belakang, maaf. Ini bermacam-macam varietas. Dan itu harus dibongkar ulang. Kita target 3 tahun bongkar ulang semua seluruh Indonesia. Ada 500.000 hektar. Seluruh Indonesia kita bongkar ulang. Kemudian
Pupuk tidak masalah, saya kira. Kemudian harga kita sudah tetapkan 14.500. Pompa, tetapi ya. Pak siapa namanya? Pak Jenuri, terima kasih dulu baru minta lagi. Oke. Karena Ibu Ketua juga ada di samping saya, jadi saya hati-hati sekali menjanji. Kalau pompa ada, sekarang bisa izin Pak Wapres, ada pompa sekarang. Ini bisa nanti. Oh sumurnya lagi. Ya mestinya kita bagi Pak Wagub. Jadi pupuknya dari atas, uangnya 1,5 triliun dari pusat. Pak Wagub yang pompanya. Bukan, apanya sumurnya. Ya Bu Ketua ya. Jadi daerah yang ngebor. Nanti kalau kurang pompa aku tambah lagi pompanya. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.